Ya, kita memasuki minggu ke-8 Kristus sebagai hari raya Tabernakel dan sebagai roh yang mengalir dari kaum beriman sebagai sungai air hidup. Ya, kita akan melihat hari ini mengenai Kristus sebagai hari raya Tabernakel. Ketika saudara-saudari membaca rawatan paginya, pembacaannya, garis besarnya, apa yang saudara-saudari rasakan? Kalau saya sih pertama kali membaca garis besarnya, pembacaannya, ya sepertinya nggak ada setrum gitu ya, sulit gitu, sulit untuk menikmatinya. Ya, penyebabnya adalah memang karena semua yang kita lihat itu kan perlambangan-perlambangan di Perjanjian Lama, dan penerapannya itu di Perjanjian Baru. Nah, karena itu kita harus sungguh-sungguh mempelajari lambang-lambang di Perjanjian Lama, baru kita bisa kesetrum gitu ya, atau mengapresiasi, memuji Allah atas penerapannya yang menakjubkan di Perjanjian Baru. Ya, karena itu saya membaca pelajaran hayatnya di kitab Imamat, kan ini pasal 23. Saya coba baca-baca pelajaran hayatnya. Saya menemukan ada 7 hari raya tahunan. Dari situ baru saya bisa menikmati, bisa mengapresiasi. Ya, karena itu beban saya pagi hari ini ingin membagikan secara lebih luas mengenai 7 hari raya bangsa Israel, supaya hasilnya nanti saudara-saudari itu bisa mulai menikmati mengenai hari raya Tabernakel ini, bahkan menikmatinya di zaman ini dalam hidup gereja, mengapresiasinya, memuji Tuhan, dan melihat betapa menakjubkan firman Allah, betapa menakjubkan Alkitab Perjanjian Lama, betapa menakjubkan penggenapannya dalam Perjanjian Baru, sehingga hari raya Tabernakel di sini menjadi sesuatu yang hidup, yang sungguh-sungguh kita nikmati, saudara-saudari. Ya, jadi menurut pembacaan kita bahwa hari raya Tabernakel adalah Kristus sebagai apa? Sebagai perampungan keselamatan penuh. Artinya ini hari raya yang terakhir ya, hari raya yang ke-7. Hari raya yang pertama itu kan Paskah. Paskah itu baru keselamatan yuridis, keselamatan awal, permulaan, penebusan Allah secara yuridis. Nah, tiba-tiba langsung ke hari yang ke-7, hari raya yang ke-7. Nah, saya ingin
kita melihat ketujuh hari raya ini. Sasarannya adalah supaya kita jangan berkata amin kepada uraian di FKKP hanya karena ini adalah tulisan saudara Li atau saudara-saudara kita di depan. Kita harus berkata amin tuh karena kita sendiri memang mengapresiasinya, menikmatinya, baru kata amin, bukan kata saudara ini atau saudara itu. Karena itu kita harus memeriksa lambang-lambang ini dengan seksama. Ya, memang akan sangat panjang waktunya, maka karena itu saya hanya meringkas saja. Ya. Betapa menakjubkannya penggenapan perjanjian baru atas seluruh wahyu dan nubuat dalam perjanjian lama. Ya. Saudara-saudari, kita jangan mengabaikan kitab perjanjian lama. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah satu wahyu ilahi yang lengkap. Wahyu ilahi dari Allah kepada manusia. Perjanjian lama dan perjanjian baru harus kita nikmati. Keduanya baru lengkap. Sehingga kita semakin mengasihi Alkitab yang adalah firman Allah. Ya, di dalam menurut Ibrani 10 ayat 1 bahwa di dalam hukum Taurat, ya, hari raya ini adalah bagian dari hukum Taurat. Ya, dan Ibrani 10 ayat 1 berkata, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal yang baik yang akan datang. Nah, karena itu kita harus melihat hari raya ini dan melihat penggenapannya dalam perjanjian baru. Ya, perjanjian lama tuh berisi seluruh rencana Allah, saudara-saudari. Tetapi diwahyukannya dalam bentuk lambang, gambar, bayang-bayang. Nah, di dalam perjanjian baru, seluruh rencana Allah ini dilaksanakan, direalisasikan. Tetapi keduanya membentuk satu wahyu yang lengkap, yang membuat kita semakin takjub kepada Alkitab. Jadi perjanjian lama itu seperti foto, gambar, lukisan yang menggambarkan seluruh rencana Allah. Di dalam perjanjian baru kita menerima wujud nyata dari foto itu, dari gambar-gambar itu. Karena itulah kita harus melihat dulu foto-foto tentang hari raya ini di Imamat, ya, Imamat pasal 23. Imamat pasal 23 itu mewahyukan 7 hari raya tahunan. Ya. Dan 7 hari raya tahunan ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 4 hari raya pertama dan 3 hari raya yang terakhir. 4 hari raya yang pertama itu sudah digenapi dalam pengalaman kita di perjanjian baru. Tetapi 3 hari raya yang terakhir itu masih belum digenapi dan akan digenapi di masa yang akan datang ketika Tuhan datang kembali. 4 hari raya pertama yang sudah digenapi dan kita alami itu adalah hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya hasil pertama atau buah sulung, dan hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Keempat hari raya ini sudah kita alami dan sudah digenapi. Ketiga hari raya yang belum digenapi itu hari raya meniup serunai, hari raya pendamaian, dan hari raya tabernakel. Yaitu kalau di LAI itu
Hari Raya Pondok Daun. Kata pondok di situ tuh teks aslinya diterjemahkan juga sebagai tabernakel. Kalau di Alkitab Bahasa Indonesia, Imamat pasal 23 di sini, itu tidak ada perikop-perikop yang memisah-misahkan ketujuh hari raya. Sehingga sulit kita untuk melihat 7 hari raya ini di Alkitab Bahasa Indonesia LAI. Tetapi kalau di Alkitab versi pemulihan, ketujuh hari raya ini dipisah-pisahkan dengan judul perikopnya masing-masing, beserta catatan kakinya. Jadi sangat dipermudah kita untuk melihat 7 hari raya bangsa Israel dalam bentuk fotonya. Dan saya berharap kita bisa takjub melihat penggenapannya yang akan diuraikan secara ringkas, ya. Oh Tuhan Yesus, urutan penggenapan di Perjanjian Baru tentang 7 hari raya ini, saudara-saudari, luar biasa. Urutannya tuh sama percis dengan urutan yang ada di dalam lambang-lambangnya. Ya. Ketika saya membaca penggenapan dari 4 hari raya pertama, sungguh luar biasa betapa Perjanjian Lama itu benar-benar Allah sendiri yang menulis. Dia begitu tepat mewahyukan atau melukiskan gambar-gambarnya sehingga bisa pas dengan penggenapannya. Ya. Mari kita lihat hari raya yang pertama, yaitu Paskah. Hari raya yang pertama, yaitu hari raya Paskah, itu satu paket dengan hari raya yang kedua, yaitu hari raya roti tidak beragi. Ya, setelah makan daging anak domba di tanggal 14 bulan yang pertama, maka tanggal yang ke-15-nya itu langsung dimulai hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Jadi ini satu paket. Pertama-tama mereka makan daging anak domba dengan roti tidak beragi dan sayur pahit. Ini awal pertobatan. Kita menikmati khasiat darahnya. Ada domba yang disembelih. Kemudian kita menikmati daging anak domba. Kita sudah bahas di minggu ke-7. Dan ada sayur pahit, menandakan satu pertobatan. Kita merasakan betapa pahitnya dosa-dosa yang kita alami sebelum kita diselamatkan. Nah, kemudian keesokan harinya dimulailah ya makan roti tidak beragi selama 7 hari. Jadi pertama-tama makan daging dan roti, tetapi di hari raya roti tidak beragi hanya makan roti. Karena memang hayat nabati, pohon hayat itu sejak awal sudah menjadi rencana utama Allah. Tetapi karena kejatuhan perlu ada darah. Tetapi setelah darah digunakan, maka hari berikutnya hanya makan roti sebagai rencana utama Allah. Ini satu paket jadinya ya. Hari Raya Paskah dan roti tidak beragi. Kita sudah mengalami ini. Pertama kali kita diselamatkan, kita diampuni, kita ditebus oleh darah Tuhan, dan Tuhan masuk ke dalam kita. Tahap pertama, dia masuk, tetapi masuk hanya di dalam bagian roh kita.
maka langsung keesokan harinya kita harus terus makan Tuhan selama 7 hari. Angka 7 di sini tuh menggambarkan seumur hidup Kristiani kita. Kita harus makan Kristus terus. Ya, ini penggenapannya. Kita sudah mengalami ini. Jadi hari raya roti tidak beragi itu sebetulnya disebut juga oleh saudara kita di pelajaran Hayat adalah sebagai hari kelanjutan Paskah. Jadi hari Paskah ditambah dengan hari kelanjutan Paskah. Paskah kita menerima khasiat darah, dan kita juga makan daging anak domba dengan roti tidak beragi. Ini tahap pertama, Tuhan masuk ke dalam kita di awal pertobatan kita. Tetapi setelah itu kita masih harus terus makan roti tidak beragi. Roti tidak beragi di sini itu adalah yang tidak berdosa, tanpa dosa. Karena ragi itu menggambarkan dosa. Dan Kristus itu adalah hayat tanpa dosa. Kalau kita terus-menerus makan Kristus, roti tidak beragi ini, maka kita akan bisa menempuh kehidupan yang tanpa dosa. Ketika merayakan hari raya roti tidak beragi, ya, semua ragi yang kelihatan oleh mata harus dibuang. Itu ada di Keluaran pasal 12 dan 13. Semua ragi yang kelihatan oleh mata harus dibuang. Ya, ini ya melambangkan bahwa meskipun kita tidak mungkin ya tidak lagi berbuat dosa, tetapi dosa yang kelihatan, dosa yang disadari itu harus dibuang. Tidak boleh bertoleransi. Semua ragi yang kelihatan di rumah, dimanapun, harus dibuang. Ya, dan kita hanya makan roti tidak beragi. Jikalau hayat Kristus yang tanpa dosa ini terus-menerus kita makan, maka kita akan bisa menempuh kehidupan yang tanpa dosa. Ya, pelaksanaannya itu adalah begitu ada dosa yang terlihat, disadari, bereskan. Ya, sekali lagi, kita tetap menggunakan darah. Ya, kita tidak pernah bisa tidak merayakan Paskah yang pertama selama kita masih di bumi ini, di dalam daging. Terus-menerus kita menggunakan darah dan makan roti tidak beragi. Ya, inilah pemeliharaan hari raya roti tidak beragi, yaitu menanggulangi ragi, menanggulangi dosa melalui makan hayat yang tanpa dosa. Ya, Allah ingin semua kita merayakan hari raya Paskah dan roti tidak beragi ini. Allah memerintahkan bangsa Israel setahun sekali merayakan Paskah ini. Tetapi ketika Tuhan mendirikan mejanya sebelum dia disalibkan, sebetulnya itu adalah Allah melaksanakan penggantian dari Paskah Perjanjian Lama menjadi Paskah Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama dirayakan setahun sekali, kita merayakannya seminggu sekali sambil memecahkan roti, makan roti dan minum cawan. Nah, itulah hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. 2 hari raya pertama dari 7 hari raya tahunan. Nah, hari raya yang ketiga itu adalah hari raya buah sulung. Buah sulung itu adalah hasil tuaian yang pertama. Sementara yang lainnya belum matang, ada seberkas gandum yang sudah matang. Buah sulung.
Itu menggambarkan Kristus. Ya. Tetapi ini bukan satu tangkai, tapi satu berkas. Ketika Kristus bangkit sebagai buah sulung, ya, di dalam kitab Matius kita melihat para pemenang perjanjian lama pun pada keluar dari kubur. Ya. Itulah seberkas gandum itu. Dan menurut kitab Imamat pasal 23 ayat 9-14, seberkas gandum itu, yaitu buah sulung, itu harus dipersembahkan dulu kepada Allah. Tidak boleh dulu dimakan oleh manusia. Harus dipersembahkan kepada Allah lebih dulu. Ya, setelah itu baru bangsa Israel boleh makan hasil tuayan itu. Inilah hari raya buah sulung. Ya, dirayakan kurang dari 3 hari setelah Paskah. Dan memang Tuhan Yesus itu bangkit di hari yang ketiga. Dan ketika dia bangkit, ya, Maria berusaha menjamah dia. Tetapi seperti yang dilambangkan oleh buah sulung itu, harus dipersembahkan kepada Allah lebih dulu. Maka Tuhan Yesus menolak. Sebab dia belum pergi, belum naik kepada Bapa ketika pagi-pagi itu dia bangkit dan Maria ingin menjamah dia. Tuhan Yesus menolak karena dia harus dipersembahkan dulu kepada Bapa. Ya, dinikmati dulu oleh Bapa, baru malam harinya dia kembali kepada murid-murid. Inilah penggenapan hari raya buah sulung. Kesegaran Kristus yang bangkit pagi-pagi itu, seperti seberkas gandum itu, harus lebih dulu dinikmati oleh Bapa. Makanya dia pagi-pagi sampai malam entah kemana, orang-orang tidak tahu, padahal dia naik kepada Bapa, yang dilambangkan oleh persembahan seberkas buah sulung itu dinikmati dulu oleh Allah. Ya, inilah hari raya buah sulung, yaitu kebangkitan Kristus. Hari raya yang ketiga, hasil dari Paskah, Kristus disembelih, Kristus dibunuh. Hasilnya adalah buah sulung. Kristus dibangkitkan. Ya. Nah, hari raya yang keempat adalah hari raya 7 minggu. Disebut juga di pelajaran hayat sebagai hari raya Pentakosta. Ya, Allah berfirman kepada bangsa Israel, ya, untuk merayakan ini. Allah berfirman bahwa bangsa Israel tuh harus menghitung 50 hari. Ya, sejak seberkas gandum itu dipersembahkan kepada Allah. Jadi sejak kebangkitan Kristus sebagai seberkas gandum itu, 50 hari kemudian harus merayakan hari raya Pentakosta. Ya, ini digenapi sama persis di perjanjian baru. Yaitu ketika Tuhan Yesus bangkit, 50 hari kemudian adalah hari Pentakosta. Di mana saat itu, ya, Kristus yang naik mencurahkan dirinya sendiri sebagai perampungan Allah Tritunggal, sebagai roh pemberi hayat. Ya. Luar biasa, saudara-saudari. Perlambangannya harus menghitung 50 hari sejak hasil tuaian pertama. Kristus adalah yang pertama bangkit di antara orang mati. Dia sebagai buah sulung.
Dan dalam perlambangannya Allah berfirman, hitung 50 hari. Ya. Kamu harus merayakan hari raya itu. Dan dalam penggenapannya percis 50 hari juga. Terjadi di hari Pentakosta. Tuhan mencurahkan rohnya. Jadi, ya, apa maknanya dalam perjanjian baru? Hari Raya Paskah, ya, menghasilkan apa? Kebangkitan Tuhan sebagai seberkas gandum dihembuskan kepada murid-murid sebagai roh esensial. Ya. Jadi ketika buah sulung itu dihasilkan, kemudian dinikmati oleh Bapa pertama kali, malam-malamnya Tuhan menghembuskan roh esensial. Ya, dan sejak saat itu 40 hari murid-murid sudah menikmati roh esensial itu. Tuhan melatih murid-murid, kadang-kadang dia menampakkan diri, kadang-kadang tidak. Sebetulnya ketika dia tidak menampakkan diri, dia sudah ada di dalam murid-murid. Kemudian dia murid-murid menunggu 10 hari setelah Tuhan naik, maka ada pencurahan roh ekonomikal. Jadi lengkaplah sudah 4 hari raya pertama. Ya, 4 hari raya pertama ini, hari raya Paskah, roti tidak beragi, hari raya buah sulung, dan hari raya Pentakosta. Ya, itu adalah pengalaman kita mendapatkan roh esensial dan roh ekonomikal. Ya, hari ini roh esensial dan roh ekonomikal tidak dipisahkan seperti hari raya itu. Setiap orang yang percaya, ya, ke dalam Tuhan, mereka langsung menikmati baik roh esensial maupun ekonomikal. Karena roh ekonomikal ini adalah bagi tubuh Kristus. Ketika seseorang percaya ke dalam Tuhan, dia masuk ke dalam tubuh, otomatis dia pun mendapatkan roh ekonomikal selain roh esensial. Ya. Inilah 4 hari raya pertama, saudara-saudari. Ya. Hari ini hari raya Pentakosta itu bagi kita adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses mulai dari hari raya Paskah, mulai dari hari raya roti tidak beragi, lalu hari raya buah sulung. Hari raya Pentakosta ini adalah Allah Tritunggal telah melalui proses rampung, tersedia bagi setiap orang yang percaya. Saya pribadi melihat 4 hari raya yang pertama ini sangat merasa takjub, saudara-saudari. Semoga kita pun bisa melihat betapa menakjubkannya Alkitab. Alkitab sungguh-sungguh adalah tulisan Allah sendiri. Dalam perlambangannya, urutan-urutannya sedemikian sempurna dalam penggenapannya. Dan kita semua sudah menikmati Kristus di dalam 4 hari raya ini. Kita menikmati Kristus sebagai 4 hari raya ini. Nah, sekarang coba kita lihat 3 hari raya yang terakhir, yaitu hari raya meniup serunai, hari raya pendamaian, hari raya tabernakel, ya, atau hari raya pondok daun. Ini pun luar biasa, saudara-saudari. 4 hari raya pertama yang tadi kita bahas itu dirayakan ya setiap bulan pertama. Ya. 3 hari raya yang terakhir dirayakan setiap bulan ke-7. Dimulai dari tanggal 1. Artinya apa?
Dua kelompok hari raya ini berada di dalam kurun waktu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. 4 hari raya pertama itu berada di dalam periode 6 bulan pertama. 3 hari raya terakhir itu dirayakan dalam periode 6 bulan kedua. Periode pertama itu adalah untuk umat perjanjian baru. Karena hari ini bangsa Israel sama sekali tidak menikmati 4 hari raya pertama di perjanjian baru, di penggenapannya. Mereka masih terus berputar-putar dalam perlambangannya. Mereka terus hanya sibuk memegang fotonya, padahal orangnya udah datang. Kitalah orang-orang perjanjian baru yang menikmati hari raya di periode 6 bulan pertama itu. Jadi 3 hari raya yang terakhir, yaitu 6 bulan periode yang kedua, itu adalah buat bangsa Israel. Itu adalah penggenapan lambang-lambang untuk bangsa Israel. Sampai hari ini bangsa Israel tidak menikmati penggenapan semua lambang-lambang dalam perjanjian lama. Tetapi mereka akan menikmatinya itu ketika hari raya meniup serunai digenapi, yaitu ketika Tuhan datang kembali. Antara hari raya Pentakosta dengan hari raya meniup serunai, antara hari raya yang keempat dan yang kelima, itu sudah berlangsung hampir 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun ya. Ini zaman gereja. Tenggang waktunya itu adalah zaman gereja. Ya, kita sedang berada di dalam periode 6 bulan pertama ini. Kita sedang terus-menerus dimatangkan untuk dituai. Ya, pada hari pertobatan bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel bertobat nanti di 3 hari raya yang terakhir penggenapannya, maka para pemenang perjanjian baru itu sudah matang gitu. Sementara bangsa Israel baru saja mau mulai gitu. Ya. Ini luar biasa saudara-saudari. Ya, sebetulnya masih sangat banyak rincian tentang hari raya ini, hanya saya sampaikan secara singkat. Nah, hari raya yang kelima ini, yaitu hari raya meniup serunai. Ya, meniup serunai itu secara rohani itu seperti mengabarkan Injil, ya. Suara trompet itu sebetulnya suara Injil memanggil bangsa Israel agar mereka bertobat, agar mereka diselamatkan dan menikmati perhentian. Sampai hari ini bangsa Israel tidak menikmati perhentian, terus diganggu, terus perang. Tetapi nanti mereka akan menikmati perhentian. Ya, catatan kaki di dalam kitab Imamat tentang hari raya meniup serunai dikatakan bahwa ini adalah panggilan Allah untuk bangsa Israel yang tercerai-berai. Ya, selama 2700 tahun lah ya, kurang lebih sejak mereka ditawan di Babel, mereka tidak pernah menikmati perhentian. Tetapi nanti mereka akan dipanggil masuk ke dalam perhentian. Nah, inilah hari raya meniup serunai, yaitu di mana mereka akan dipanggil untuk berpaling kepada Tuhan Yesus yang mereka tikam. Nah, hari raya yang keenam adalah hari raya pendamaian. Nah, hari raya pendamaian ini digenapi oleh respon bangsa Israel terhadap peniupan serunai itu.
Ya, peniupan serunai itu adalah Injil. Lalu bangsa Israel merespon dengan bertobat, ya. Dan mereka kembali kepada Allah, tetapi Allah yang adalah Tuhan Yesus. Mereka memang menerima Allah hari ini, tetapi mereka menolak Tuhan Yesus. Tetapi di hari pendamaian, mereka merespon peniupan serunai itu dan bertobat menerima Tuhan Yesus. Ya, mengenai hari raya pendamaian ini memang bisa diterapkan secara ganda. Bisa juga diterapkan kepada kita umat perjanjian baru maupun bangsa Israel. Tetapi ini bisa dipahami bahwa ya, pendamaian kita tuh terjadinya di hari raya Paskah. Gitu. Di hari raya yang pertama. Hari raya pendamaian yang hari raya kelima ini untuk bangsa Israel. Baik Paskah maupun hari raya pendamaian, baik hari raya pertama maupun hari raya kelima, sama-sama pendamaian. Hanya yang kelima ini adalah untuk bangsa Israel. Ya, peniupan serunai itu adalah Injil bagi bangsa Israel. Lalu bangsa Israel merespon, bertobat. Hasilnya adalah hari raya ke-6, hari raya pendamaian. Ya, di dalam Roma 11 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa suatu hari kelak Israel akan bertobat dan diselamatkan. Ya, Zakaria 12 ayat 10 sampai 14. Saat itu dikatakan Allah akan mencurahkan roh pertobatan kepada bangsa Israel. Mereka akan memandang kepada Yesus yang telah mereka salibkan. Dan mereka meratapinya, sujud, dan mengakui Yesus adalah Allah. Nah, itulah hari raya pertama sampai hari raya ke-6. Dengan menyadari penggenapan 6 hari raya ini, maka hati kita sudah dipersiapkan untuk mengapresiasi hari raya yang ke-7, yaitu hari raya Tabernakel, yang terjadi setelah pertobatan bangsa Israel. Penggenapannya apa? Penggenapannya adalah datangnya kerajaan 1000 tahun. Oh, mengenai kerajaan 1000 tahun ini masih sangat miskin. Jangankan orang-orang yang tidak mendapatkan pengajarannya. Kita pun yang sering mendengar tentang kerajaan 1000 tahun, belum tentu mengharapkannya. Belum tentu mendambakannya. Tetapi dengan uraian 6 hari raya yang pertama ini, seharusnya ini mempersiapkan hati kita, ya, menggairahkan kita untuk menantikan kerajaan 1000 tahun, yaitu hari raya Tabernakel atau hari raya Pondok Daun. Ya, menurut Imamat 23 ayat 39, hari raya Tabernakel ini adalah masa menuai. Apa yang dituai? Yang dituai itulah kaum beriman perjanjian baru yang matang. Gitu. Jadi bagi bangsa Israel itu adalah hari awal pertobatan mereka. Itulah sebabnya mereka ada di bagian bumia. Sedangkan para pemenang berada di bagian yang surgawi karena sudah matang. Sedangkan bangsa Israel masih harus di bumia karena mereka baru saja bertobat. Dan hari raya Tabernakel itu bagi kita umat perjanjian baru, khususnya bagi kita yang menempuh kehidupan yang menang setiap hari, pemenang-pemenang hari ini, itu adalah hari penuaian kita. Allah menuai kita
di hari raya tabernakel. Itulah yang dimaksud ayat 39 Imamat 23, bahwa hari raya tabernakel ini adalah masa penuaian. Ya, setelah melewati 3 zaman Allah menuai. Ya, zaman yang pertama tuh zaman dari Adam sampai Musa. Zaman sebelum hukum Taurat. Zaman yang kedua itu adalah zaman dari Musa sampai bayi Yesus dilahirkan. Itu zaman hukum Taurat. Dan ketika Tuhan Yesus berinkarnasi, menempuh kehidupan manusia, mati dan bangkit, ya, masuk zaman yang ketiga, zaman gereja. Nah, zaman yang keempat itulah Allah menuai kaum perjanjian baru di zaman hari raya tabernakel penggenapannya, yaitu kerajaan 1000 tahun. Oh Tuhan Yesus, dalam penggenapan hari raya tabernakel ini, ya, di mana kita? Apakah kita dituai atau kita didisiplinkan? Saudara-saudari, hari raya tabernakel itu bisa menjadi sukacita, bisa juga menjadi ratap tangis karena penyesalan. Karena yang menikmati penggenapan hari raya tabernakel hanyalah para pemenang. Dan para pemenang ini adalah orang-orang yang sejak hari ini dalam penghidupan gereja senantiasa merayakan hari raya tabernakel, tetap tinggal di dalam tabernakel, tetap tinggal di dalam pondok-pondok daun. Pondok-pondok daun itu melambangkan Kristus yang limpah. Ada buah-buahan, ada pelepah-pelepah pohon korma yang membentuk satu pondok daun. Itu semualah tinggal di dalam kelimpahan Kristus. Jikalau hari ini kita tidak tinggal di dalam pondok daun, kita tidak akan masuk ke dalam realitas hari raya pondok daun atau hari raya tabernakel. Kata pondok itu tabernakel. Nah, pertanyaannya, nah inilah jantung beritanya pagi ini. Bagaimana cara kita merayakan Kristus sebagai hari raya tabernakel? Itu kan judul FKKP kita hari ini. Bagaimana caranya kita merayakan hari raya tabernakel? Sedangkan hari raya tabernakel kan belum digenapi. Ya, hari raya tabernakel itu kerajaan 1000 tahun. Belum digenapi, tetapi hari ini kita harus merayakannya. Caranya bagaimana? Ya, di halaman 151. Ya, FKKP hari kedua. Ya. Alinea ketiga dari bawah. Dikatakan di sana bahwa kata tabernakel dalam sebutan hari raya tabernakel menyiratkan apa? Pemikiran peringatan. Ya. Menyiratkan pemikiran peringatan, yaitu bangsa Israel dan seterusnya harus mengingat bahwa nenek moyang mereka tinggal di dalam kemah-kemah, ya, tabernakel. Nenek moyang mereka itu telah mengembara di padang gurun. Nah, bagi kita hari ini merayakan hari raya tabernakel ini juga dengan cara mengingat, ya, mengingat bahwa kita tuh masih berada di padang gurun. Kita masih ada di tabernakel yang hari ini. Paulus mengingatnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudari baca di sana bahwa tubuh kita ini adalah kemah itu, tabernakel itu. Kita saat ini sedang di padang gurun, sedang merindukan digantinya tabernakel ini dengan tabernakel yang permanen di zaman kerajaan 1000 tahun. Ya, kalau di pembacaan hari kedua itu
Hari Raya Tabernakel hari ini tuh adalah merupakan pengingat. Ya, pengingat bahwa kita tuh masih ada di padang gurun. Sementara orang-orang ada di padang gurun saat itu mereka mendambakan tanah perjanjian. Inilah caranya. Jikalau Anda tidak mendambakan zaman kerajaan 1000 tahun. Jikalau Anda tidak mendambakan menjadi pemenang agar bisa menikmati kerajaan 1000 tahun, maka sesungguhnya Anda itu orang yang tidak merayakan Hari Raya Tabernakel. Karena merayakan Hari Raya Tabernakel hari ini adalah dengan mengingat. Mengingat di sini secara korporat. Kita terus-menerus bersidang, mengingat bahwa sasaran kita itu adalah kerajaan 1000 tahun. Ya, sasaran kita hari ini bukan zaman kekekalan, Yerusalem baru di bumi yang baru, langit yang baru, bukan. Itu sih semua orang nggak perlu mendambakan, bakal ada di sana. Tetapi jikalau kata mendambakan itu tertuju kepada kerajaan 1000 tahun. Pertanyaannya, apakah hati Anda mendambakan kerajaan 1000 tahun? Atau Anda cuek aja gitu? Nggak ada perasaan apa-apa ketika saudara-saudari memberitakan tentang kerajaan 1000 tahun. Anda cuek aja, dalam pikiran Anda mungkin hanya sibuk dengan kebutuhan hidup. Ingin ini, ingin itu. Ya, ingin menikmati hiburan-hiburan di bumi, pelesiran dan sebagainya, ingin banyak uang. Begitu mendengar kerajaan 1000 tahun, hatinya dingin, hambar. Oh, saudara-saudari kita tuh harus berdoa, Tuhan, biarlah hatiku bergairah terus menerus menantikan zaman kerajaan 1000 tahun. Itulah cara kita merayakan Hari Raya Tabernakel. Karena Hari Raya Tabernakel ini digenapi di kerajaan 1000 tahun. Sewaktu kita secara korporat datang dalam berhimpun dalam sidang-sidang, kita harus terus mengingat ini. Kita masih ada di padang belantara. Oh, kita harus terus-menerus makan Kristus. Karena tanpa makan Kristus, kita tidak mungkin dapat menempuh kehidupan yang tanpa dosa. Ya, jadi mari kita coba urutkan kembali. Pertama, Hari Raya Paskah. Ada darah, ada roti tidak beragi, ada sayur pahit. Ya, darah ini harus terus-menerus kita gunakan ketika kita jatuh ke dalam dosa. Dengan menggunakan darah kita akan makan Kristus sebagai roti yang tidak beragi. Maka hayat tanpa ragi itu masuk ke dalam kita. Sementara kita memakannya dengan sayur pahit. Kita merasa pahit terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian setelah itu kita terus-menerus menikmati Hari Raya Roti Tidak Beragi. Makan Kristus terus sebagai hayat yang tanpa dosa itu terus disalurkan ke dalam kita. Ya, melalui juga roh ekonomikalnya yang telah Dia curahkan, kita bisa berfungsi bagi gereja, melayani gereja, menjadi pekerja-pekerja, bukan sekedar menjadi penonton. Dengan roh esensial dan ekonomikal ini, kita bisa menjadi orang-orang yang menang. Tetapi semuanya ini, orang-orang pemenang adalah orang-orang yang mendambakan kerajaan 1000 tahun. Bukan soal mendambakan upah, bukan. Tetapi memang di dalam kerajaan 1000 tahun itu Kristus dinikmati secara lebih penuh. Jadi bukan mendambakan hadiah, bukan, tetapi mendambakan Kristus yang akan Dia nikmati secara lebih penuh di dalam kerajaan 1000 tahun. Hari ini, menurut Paulus di dalam 2 Korintus 5 tadi, kita masih mengeluh karena kita tinggal di dalam tubuh kita ini. Ya, Anda mengeluh nggak tinggal di dalam tubuh yang sekarang banyak mengganggu Anda ini? Ya, kalau Anda tidak mengeluh, berarti Anda tidak mendambakan kerajaan 1000 tahun.
Tetapi kalau Anda mendambakan kerajaan 1000 tahun, Anda akan mengeluh. Karena bagi Anda kerajaan 1000 tahun itu adalah satu kebebasan dari tubuh yang mengganggu ini. Ya, tetapi kita mengeluh secara positif. Bukan mengeluh tanpa Kristus. Kita mengeluh dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Roh itu sendiri yang menolong kita mengeluh. Ya, sebetulnya mengeluh di sini adalah menyeru nama Tuhan. Seringkali kita menyeru nama Tuhan dengan mengeluh, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus, kita merasakan hidup ini begitu berat, tubuh ini mengganggu. Ya, boleh mengeluh. Tetapi mengeluh di dalam penyeruan kita kepada Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, kadang-kadang saya sering mengeluh dengan cara menyeru. Ketika saya menyeru, saya mengeluh dengan ucapan-ucapan yang tidak terkatakan. Tetapi hasilnya adalah saya semakin menyadari bahwa saya perlu makan Kristus sebagai roti tidak beragi. Lalu saya mulai bisa mengapresiasi kerajaan 1000 tahun. Saya bisa mulai membayangkan dalam visi kerajaan 1000 tahun yang begitu indah. Kita tidak lagi mengenakan tubuh yang mengganggu ini. Oh, kalau Anda tidak damba sih, aduh, bagaimana? Kasihan sekali ya. Ya, sama seperti orang gitu ada di daerah miskin yang kumuh, banyak sampah, nggak ada makanan, sampai di Afrika sana orang tuh makan pasir dijadikan kue, tanah dijadikan kue. Ada yang seperti itu, tapi pasti mereka mendambakan satu kota yang kaya. Kalau orang-orang yang miskin macam itu tidak mendambakan sebuah kota yang kaya, waduh, kasihan. Jikalau Anda hari ini di bumi yang menyulitkan kita ini dengan tubuh yang sering mengganggu ini, Anda tidak mendambakan kerajaan 1000 tahun, wah, itu berarti Anda tidak merayakan hari raya Tabernakel. Oh, semoga saudara-saudari berita ini boleh membuat kita mengapresiasi judul kita di minggu ke-8 ini ya, yaitu Kristus sebagai hari raya Tabernakel harus kita nikmati. Nanti di hari yang keempat kita baru akan melihat mengenai roh yang mengalir dari kaum beriman sebagai sungai air hidup. Haleluya, saudara-saudari, mohon maaf waktunya saya habiskan. Saudara-saudari bisa berbagi nikmat di dalam sidang-sidang selanjutnya. Haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Amen. Oh, Tuhan, kami cinta padamu, Tuhan. Tuhan. Oh, terima kasih buat perlambangan-perlambangan dalam perjanjian lama yang telah kau singkapkan bagi kami. Amin. Terima kasih buat pelajaran hayat. Ya. Oh, saudara kami begitu berjeli lelah. Hari ini kami menikmatinya dalam visi dan wahyu yang sedemikian. Amin. Membuat kami semakin mengapresiasi Alkitab. Membuat kami semakin mengapresiasi penggenapan-penggenapan dalam perjanjian baru. Ya. Dan di atas semuanya, Kristuslah hari raya kami. Amin. Kristuslah kenikmatan hari raya kami yang sejati. Biarlah Tuhan, ke-7 hari raya ini, oh Tuhan, dapat kami nikmati dalam penghidupan kami sehari-hari hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Terima kasih. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin.